Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Bagaimana teman-teman di epidemiologi.id? Boleh banget nih Kak cerita soal cita-cita bersama awal berprofesi sampai menjadi kepala seksi surveillance dan imunisasi ini Kak. Eh, dari karir ya. Dulu sebenarnya sih saya sebenarnya bukan orang public health sebenarnya. Mungkin dulu saya dulu kuliahnya dari D3 Keperawatan di salah satu perguruan tinggi negeri di bawah kementerian. Dari tamat dari kuliah, lulus dari kuliah D3 itu mencoba keberuntungan menjadi sebuah abdi negara ya, aparatur sipil negara. Ya kalau dipikir-pikir sih jadi ASN sebenarnya eh, tidak sebesar gaji di swasta ya, tapi bagaimana antusias masyarakat mencoba ASN, saya mencoba keberuntungan, baru pertama kali nyoba tes ini berhasil. Saya bekerja pertamanya di puskesmas nih, di puskesmas sebagai surveillance. 1 bulan kemudian, dalam 1 bulan saya ditempatkan di salah satu puskesmas di sini, kita mengalami KLB malaria, ya, di mana daerahnya sebelumnya bukan daerah endemis. Memang kabupatennya daerah endemis, tapi tempat saya bekerja ini bukan wilayah endemis, tapi memang lingkungannya sangat mendukung untuk menjadi daerah endemis malaria. Nah, selama 1 bulan kita coba uh, mengatasi masalah. Alhamdulillah kita berhasil. Dari situ saya ditarik oleh Bapak Kepala Dinas pada saat itu namanya Pak Ahmadin Tagalung. Beliau itu sanitarian. Beliau mengajak saya untuk berpindah tugas untuk dinas kesehatan untuk megang surveillance. Nah, di sini saya sebenarnya kan backgroundnya perawat nih. Tapi karena pekerjaan menuntun saya harus bekerja sebagai seorang public health, mungkin tergiur menjadi seorang public health gitu. Karena memang waktu di keperawatan memang mempelajari komunitas ya, memang sedikit berbau tentang public health, tapi tidak terlalu banyak. Ternyata saya selama setahun di dinas, saya kelabakan nih ilmunya gitu kan. Walaupun kita mendapatkan pelatihan, tapi kan ide-ide itu nggak secemerlang teori waktu saya di D3 perawat gitu ya. Lambat laun saya berpikir nih, apa saya tetap berada di perawat atau di public health gitu ya. Karena saya lihat kalau di perawat ilmunya pasti upgrade ya, pasti. Karena dari D3 menjadi S1 dan profesi. Tapi ketika saya mencoba di public health, kayaknya tantangannya sangat luar biasa. Mungkin mulai dari nol gitu ya. Saya mencoba nih, saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di kota Medan. Bayangin selama 2 tahun saya berjuang kuliah tiap minggu bolak-balik Medan Sibuan selama 10 sampai 12 jam perjalanan demi mengejar sebuah cita-cita menjadi seorang public health nih. Cita-citanya di luar dugaan ya. Ya karena memang tidak membayangkan bagaimana menjadi seorang public health gitu. Ketika saya kuliah 2 tahun penuh perjuangan, balik menjadi kembali jadi seorang surveillance, akhirnya balance nih antara pekerjaan. Saya meniti karir sebagai surveillance selama hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahun, dan saya melanjutkan pendidikan epidemiologi. Saya tugas belajar dari Kementerian, dapat beasiswa dari Kementerian Kesehatan. 2 tahun saya ketemu Pak Andika nih, ya, CEO-nya epidemiologi ya kalau salah. Saya ketemu Pak Andika, banyak menuntut ilmu. Ternyata saya kan dari dulu pendidikannya kan lanjutan dari D3 nih, tidak terlalu banyak ilmunya dibandingkan teman-teman yang reguler gitu ya. Saya mencoba belajar epidemiologi yang sangat apa ya, seperti kayak mystery of the box gitu ya, dimana mothernya public health seperti yang tercantum di bionya akun epidemiologi ini, memang induk dari kesehatan itu kan ada pada epidemiologi gitu ya. Ternyata tantangannya besar ketika saya mencoba melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Setelah balik, nih tantangannya mulai nih, karena dituntun kan,
sudah melanjutkan pendidikan magister, saya dituntun lebih banyak. Alhamdulillah ketika masa pandemi saya diamanahkan menjadi kepala seksi di surveillance dan imunisasi. Alhamdulillah ya. Ya, karirnya saya itu dari D3 sampai melanjutkan pendidikan S1 2 tahun di Bali Medan, sampai saya melanjutkan pendidikan Jakarta balik menjadi diamanahkan menjadi PLT kepala seksi surveillance dan imunisasi. Tapi sebenarnya di tahun 2020 tidak ada lagi jabatan ini karena memang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara Kemenpan kan, bahwa tidak ada lagi memang eselon 4 di jajaran Pemda. Jadi yang ada itu adalah jabatan fungsional. Betul, saya dimanahkan menjadi jabatan fungsional epidemiologi. Ya, seperti itu mungkin Mbak Karib di pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara. Wah, pengalamannya benar-benar lumayan bisa memberikan kita yang newbie ya Kak ya. Jadi apa namanya? Tadi sempat ada KLB malaria ya Kak Ya. di kerja puskesmas Kakak. Ya. Nah, itu gimana cara Kakak mengendalikan, maksudnya dalam artian mengendalikan penyakit itu jadi zero kasus malaria? Nih, terkait dari malaria, ini sebenarnya pertanyaan jangka panjang ya Mbak ya. Saya mungkin menceritakan bagaimana Kabupaten Padang Lawas, sebenarnya ini membahas terkait inovasi juga sih sebenarnya, di mana kabupaten kami ini sudah mendapatkan sertifikat bebas malaria. Nah, waktu saya bekerja di puskesmas, ketika masa adanya KLB malaria, kebetulan kita kan melakukan screening ya. Waktu itu kita awalnya sebenarnya kita pasif, kita hanya menunggu pasien yang datang ke puskesmas pada saat itu. Karena kita itu masih calon aparatur sipil negara ya. Jadi waktu itu kita di bagian poli, kita mendapat beberapa kasus yang menyerupai manifestasi klinis malaria seperti demam, menggigil, keringat di malam hari tanpa ada aktivitas seperti itu. Nah, kita waktu itu dapat bantuan dari Global Fund dari komponen ATM ya, komponen malaria. ATM itu AIDS, TB dan malaria. Nah, di malarianya kita mendapat bantuan seperti alat tes ya. Kalau mungkin sekarang karena masa pandemi pas teman-teman pada nggak pasti tahu dong namanya rapid ya. Nah, bedanya kalau rapid ini hampir sama, bedanya ini hanya mendeteksi plasmodium ya. Nah, di rapid ini kita melakukan screening ke beberapa yang pasif awalnya. Ternyata per hari itu kita mendapat kasus itu hampir 5-6 gitu. Dan akhirnya kita memberikan saran melalui Ibu Kepala Puskesmas ke Dinas Kesehatan bahwa ada peningkatan kasus. Kita laporkan tiap hari nih menggunakan laporan W1 nih. Kalau di surveillance W1 itu laporan peningkatan kasus KLB ya. Jadi kita laporkan tiap hari. Akhirnya setelah diberi saran, waktu itu masih ada peraturan bahwa yang memutuskan KLB itu adalah minimal kepala daerah. Dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu, akhirnya ditetapkanlah KLB malaria di wilayah puskesmas. Namanya puskesmas saya dulu itu namanya Puskesmas Paringgonan. Nah, ketika kita mengalami KLB, kita dapat rapid, kita melakukan MBS namanya Mbak. Kita mau melihat seberapa banyak sih sebenarnya masyarakat yang sudah terpapar malaria. Nah, kita melakukan MBS. MBS ini mass blood survey, di mana kita mengambil sediaan darah dari tangan, dari verifer ya. Karena memang ini sangat mudah untuk dilakukan di masyarakat. Kita melakukan MBS di ada 5 daerah yang kasus endemis pada saat itu, dan rata-rata kasusnya sangat tinggi. Bayangin sampai kita menemukan orang-orang yang tidak bergejala, tapi dia sediaan darahnya positif. Nah, dari orang-orang ini kita lakukan MBS, melakukan rapid diagnostic test, serta juga melakukan pemeriksaan sediaan darah menggunakan mikroskop ya. Kita ambil sediaan darahnya, kita warnai dengan GEMSA, terus kita lihat di mikroskop, ternyata beberapa kasus kita menemukan jenis plasmodium, falciparum dan vivax gitu. Padahal vivax jarang loh di wilayah Sumatera. Banyakan itu ada di daerah timur, apa kita ada gitu, sampah mix gitu. Nah, kita lakukanlah penanggulangan. Nah, penanggulangan itu selain melakukan tadi deteksi dini, kita memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan terkait dengan lingkungan, di mana kita juga harus memodifikasi lingkungan karena daerahnya memang daerah yang sumber airnya sangat luar biasa ya, depan rumah aja mengalir, belakang rumah juga air mengalir gitu ya, karena dia memang daerah yang memang di bawah bukit barisan, sumber air yang sangat banyak, ditambah dengan tingkat curah hujan juga yang sangat tinggi pada saat itu.
kita modifikasi tempat. Selain itu juga kita melakukan penyemprotan, ya kita melakukan penyemprotan di rumah, ya dengan desinfektan, bukan desinfektan sih, dengan apa sih, bahan kimia. Terus kita juga memberikan kelambu kepada masyarakat, termasuk pada ada keluarga yang punya bayi balita dan ibu hamil, karena memang sangat berisiko buat mereka. Dari situ kita lakukan penanggulangan. Dan kita juga terkait anggaran juga jangan salah. Setiap kegiatan itu pasti ada anggaran. Di anggaran juga kita mengajukan ke pemerintah daerah setempat sampai ke Global Fund terkait dari penanggulangan ini. Itu kasusnya itu kan di tahun 2010. Sampai kita melakukan screening, sampai kita melakukan berkali-kali, akhirnya kasus ini pada saat itu memang sudah menurun, sangat menurun, sehingga dari status KLB menjadi daerah endemik ya. Jadi kasusnya paling 1-2. Nah, setelah saya pulang dari kuliah kemarin sekitar 6 tahun dari kasus itu, kita melakukan MBS balik. Memang kita rutin ya. Pas saya balik kita lakukan MBS karena memang kasusnya sudah zero report ya, sudah 0. Nah, kita waktu itu ada kasus, tapi kasusnya itu kasus endogenous, artinya kasus yang datang atau orang yang datang dari luar kabupaten kita datang ke tempat kita. Dia mengalami sakit, ketika datang ke puskesmas, ketika ingin mendapatkan pengobatan di rapid bukan antigen sih, di rapid malaria positif nih. Nah, kita lakukanlah penyelidikan epidemiologi. Ketika penyelidikan epidemiologi kita wawancarai, kebetulan yang bersangkutan itu kan apa ya istilahnya ya, chainsaw, tau nggak sih Mbak? Chainsaw, orang-orang yang bekerja dalam hutan mencari kayu. Nah, nah mereka tinggal di sana nih. Kebetulan mereka ini sukunya suku Nias yang memang mencari hidup sebagai pemotong kayu ya di hutan. Nah, kita jumpai nih perjalanan dengan menggunakan sampan ya atau perahu selama sekitar 2 jam. Habis itu kita berjalan di atas air selama 1 jam, baru menanjak gunung sikit. Kita menemukan mereka, kita periksa. Bayangin nih, mereka ini tinggalnya sedikit awam gitu ya. Karena memang dalam hutan, kita periksa ada sekitar 7-8 orang positif. Dan kita langsung tanggulangi di situ. Nah, dari kasus endogenous ini kita mengajukan nih ke Kementerian Kesehatan tahun 2016 akhir. Di 2017 kita asesmen, alhamdulillah kita 2 kali asesmen akhirnya lulus bahwa tidak ada kasus lagi. Memang kasus terakhir itu kasus endogenous, artinya datang dari luar. Alhamdulillah kita diuji kayak ujian gitu. Datang orang Kementerian Kesehatan, dari WHO datang, dari Global Fund-nya. Kita asesmen, alhamdulillah kabupaten kita di tahun 2018 awal kita sudah mendapatkan sertifikat bebas malaria di Banten oleh Pak Presiden Jokowi melalui Ibu Menteri Kesehatan pada saat itu. Seperti itu Mbak. Wah, keren banget nih Kak, pengalaman Kakak, terus cara-cara Kakak ini menanggulangi KLB malaria di wilayah kerja Kak waktu itu. Terus di sini kan Kak saat ini sudah jadi PLT di Dinas Kesehatan. Jadi Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi di Dinas Kesehatan nih. Kalau perbedaan pekerjaan Kakak di Puskesmas dengan di Dinas Kesehatan itu gimana Kak? Sebenarnya hampir sama, tapi bedanya kalau dia di Puskesmas kan menanggung-jawabi beberapa wilayah desa gitu ya. Jadi skopnya lebih regional, kecil. Kalau kita sudah di dinas, kita harus men-skop wilayah yang lebih besar gitu ya, walaupun kita memperpanjang tangan dengan teman-teman kita yang di Puskesmas. Selain itu juga kita harus punya ide kreatif terkait dalam pekerjaan surveillance imunisasi, karena kan teman-teman ini sebenarnya udah menjalankan sesuai dengan SOP atau SPM, standar pelayanan minimal yang sudah kita tentukan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun kita modifikasi. Nah, kalau kita di kabupaten ini lebih besar tantangannya karena kita berada di struktural di tengah gitu ya, antara provinsi, di atas kita provinsi sebagai lini sektor kita di atas dan ke bawah puskesmas nih. Jadi kalau kita dinas ini kita sebagai kayak seperti manajer gitu ya. Jadi kita sebagai manajer yang bisa mengendalikan teman-teman, mengingatkan teman-teman sebagai petugas baik harian maupun mingguan walaupun bulanan, karena di survei imunisasi ini terkenalnya petugas surveillance ini kan mengamati nih yang terus menerus seperti di teori kita waktu kita kuliah. Nah, tugas kita di situ nih, jangan sampai kita lupa
sebagai manajer di tingkat dinas kesehatan lupa bahwa teman-teman kita ini juga di puskesmas perlu juga pembaharuan. Mungkin kita juga melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini juga bisa kita lakukan, bisa melakukan pertemuan di tingkat kabupaten, bisa kita melakukan pertemuan di tingkat puskesmas. Di tingkat puskesmas juga bisa melakukan secara teoritis, artinya kita melakukan seperti pertemuan tatap muka, seperti dalam kelas atau langsung OJT, on the job training di dalam ruangannya atau di lapangan seperti itu, Pak. Oh iya. Tuh, jadi tahu nih, siapa tahu besok kan ada teman-teman yang jadi juga. Amin, barangkali teman-teman bisa ya jadi aparatur sipil negara. Amin. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan inovasi dari Kak Asrul untuk teman itu gimana? Gimana, Mbak? Contoh salah kurang kedengaran. Kegiatan-kegiatan inovasi Kak Asrul. Kegiatan inovasi sebenarnya banyak sih yang sebenarnya sudah kita lakukan nih. Dulu kan saya sebenarnya sempat juga ketika balik itu dari pendidikan sempat berada megang program namanya program IP2 penyakit menular. Saya waktu itu pegang program kusta, TB, HIV/AIDS, pramusia. Nah, beberapa inovasi yang sudah kita lakukan saya selama bekerja di sini seperti tadi malaria, kita sudah mengerjakan beberapa inovasi sampai kita melakukan MBS ya, sampai screening, sampai kita melacak orang-orang yang kita terduga, sampai kita langsung turun bersama Ibu Kepala Dinas pada saat itu langsung ke lapangan. Ketika di masa pandemik, salah satu dari inovasi yang sudah kami lakukan adalah Kanvas. Kanvas itu adalah kandaskan vaksin, artinya bagaimana masyarakat tervaksin secepat mungkin. Nah, alhamdulillah untuk Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Imendagri ya, Imendagri nomor 69 tahun 2021 tahun lalu, syarat kita secara nasional untuk menurunkan level kita dari level 3, 2 ke 1 itu alhamdulillah pada kabupaten kami itu sudah mencapai persentase 70% untuk dosis 1 saat itu. Nah, itulah salah satu inovasi kita. Inovasi itu pelaksanaannya itu kan kita tidak melaksanakan di sentra-sentra vaksin, tapi kita juga melakukan door to door, artinya rumah ke rumah. Kita menyesuaikan juga dengan pola kebiasaan masyarakat. Mungkin kan daerah sini kan daerah banyak perkebunan sawit dan karet. Jadi seperti di perkebunan sawit, karena mereka memang waktunya berangkat pagi-pagi, pulangnya sore atau maghrib. Nah, kita lakukan vaksin di malam hari nih. Sebenarnya tantangannya seperti itu. Ketika mereka lelah, tapi kita harus melaksanakan tugas negara untuk memaksimalkan masyarakat agar terlindungi dari masa pandemi ini. Seperti itu, Pak. Ditambah lagi mungkin inovasi lainnya. Dulu juga sebenarnya kita lakukan screening tuberkulosis nih. Screening tuberkulosis ini juga kita lakukan inovasi pada teman-teman kita yang bekerja di lapangan seperti Dinas Perhubungan. Kita juga melakukan pemeriksaan dasputum untuk teman-teman kita Polri yang bekerja di Satlantas. Alhamdulillah dari kasus-kasus dugaan kita memang ada pada mereka, akhirnya tidak ada kasus. Akhirnya kita mengeluarkan stigma bahwa memang orang-orang yang bekerja di lapangan juga tidak seberiko itu gitu kan, karena banyak masyarakat nih tidak mau bekerja sebagai mungkin bekerja di dishub, mungkin terstigmatisasi mungkin karena daerah banyak polutan yang bisa mengakibatkan tuberkulosis seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Lumayan banget. Nah, besok kita dikembangin lagi sama teman-teman. Kalau saya juga. Ya, seperti itu, Kak. Ini teman-teman gabung juga boleh ini loh, boleh tanya-tanya juga di Asrul. Terus ini gimana koordinasi kakak dengan petugas surveillance, baik itu dinas kesehatan provinsi dengan puskesmas? Nah, kalau terkait koordinasi, kalau sebenarnya kalau di surveillance namanya jejaring ya. Nah, kalau terkait dari jejaring, sebenarnya sih kalau untuk zaman sekarang sudah canggih ya, sudah ada WA group ya. Nah, terkait dari koordinasi, kalau saya dengan tingkat provinsi, kita banyakannya itu di offline dengan berinteraksi dalam grup, kecuali memang sudah ada kasus-kasus yang terdeteksi dari aplikasi dari SKDR. Nih teman-teman, kalau surveillance, kalau sudah bekerja di puskesmas atau dinas kesehatan, pasti sudah banyak paham namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, sistem SKDR ini kan laporan mingguan nih, di mana teman-teman kita
Aduh. Hmm. Kedengaran? Kedengaran, Mbak? Iya, kedengaran tadi Nah, kayaknya terputus. terjeda deh. Ya, nih. Jadi teman-teman kita di Puskesmas kan mengirim nih melalui SMS atau WA ke salah satu nomor yang sudah ditentukan dari pusat di SKDR. Teman-teman itu biasanya mengirim laporan itu hampir sekitar 20-an kasus. Mereka akan mengirimkan laporan itu, nanti dari pusat akan mendeteksi atau alert dari website ini. Jadi teman-teman itu dari pusat akan menghubungi kita bahwa ada dugaan kasus. Nah, dari dugaan kasus ini kita melakukan verifikasi dalam SKDR bahwa memang kasus ini apakah akan berdampak KLB apa tidak, apakah direspon cepat apa tidak, apa kendalanya, apa yang sudah dilakukan. Itu kalau terkait dari koordinasi kita ke jenjang yang tingkat provinsi. Nah, beda juga dengan yang berbasis bencana. Kalau berbasis bencana juga kita berkoordinasi mungkin cepat melalui mungkin via telepon. Kita berkoordinasi juga dengan teman-teman di tingkat provinsi bahwa daerah kita ini ada bencana. Sama halnya dengan kejadian yang sudah terjadi di kabupaten saya di awal tahun. Daerah kita ini kemarin ada banjir bandang yang hampir banyak desa yang terdampak, bahkan 3 desa mengalami dampak yang sangat buruk ya istilahnya ya, sampai banyak masyarakat yang rumahnya rata dengan tanah seperti itu. Itu juga kita responnya cepat sehingga dari provinsi juga bisa ikut turun membantu kita dalam menanggulangi atau mitigasi kasus-kasus yang bisa menimbulkan KLB di masa bencana. Nah, kalau terkait koordinasi kita dengan teman-teman di Puskesmas, kalau ini sebenarnya sama dengan 3 provinsi, ada juga WA group, tapi di sini juga kita harus sering mengingatkan teman-teman nih, baik di laporan W1, laporan W2, atau W2 itu seperti laporan mingguan ya SKDR, juga kita lapor-laporan kasus-kasus yang dilakukan penyidikan epidemiologi. Mungkin ada kasus-kasus meningkat nih, mungkin bulan kemarin kasusnya itu di hari ada 10 nih, di bulan berikutnya ada peningkatan 15, nih kita langsung respon cepat nih teman-teman kita. Nih ada apa? Sudah dilakukan penyidikan epidemiologi kah? Apakah sudah dilakukan pemetaan? Apakah memang kasus ini bersumber dari satu daerah, satu desa, atau 2 desa, atau merata di beberapa desa? Dan kita juga cari, jadi harus mengajukan teman-teman juga mengambil sampel kalau memang kasus-kasus yang membutuhkan sampel seperti kasus-kasus keracunan makanan. Kita juga akan membutuhkan sampel makanan, bahan makanan mentah, makanan yang sedang dimakan, atau ada muntahan seperti itu ya, atau kasus-kasus diare akibat kontaminasi sumber air juga bisa kita lakukan mungkin pengambilan sediaan air dari hulu, tengah, sampai akhir gitu. Jadi seperti itu Mbak, mungkin koordinasi dengan teman-teman kita yang di Puskesmas. Pada intinya mereka itu seperti anak kita yang harus kita perhatikan, yang provinsi itu seperti ibu kita yang juga harus kita perhatikan, seperti itu. Betul. Terus kemudian ada nggak Kak kendala-kendala yang terjadi waktu Kakak koordinasi dengan teman-teman Puskesmas dan Kalau kendala pasti banyak ya. Kalau apalagi berurusan dengan pemerintah ya. Yang jelas pertama itu terkait dari anggaran. Memang dari pusat sebenarnya surveillance ini sangat enak karena ada anggaran yang stay gitu, yang memang tiap tahun bisa dianggarkan. Tapi kan itu nggak cukup nih. Kalau di daerah saya itu memang itu sebenarnya kendala di perencanaan sebenarnya. Contoh kita buat perencanaan seperti A, B, C gitu. Ternyata kasus yang terjadi itu seperti COVID gitu. Di luar dari dugaan kita nih, yang kasusnya memang sangat sangat cepat pada saat itu ya kan. Nah, seperti itu terkait dari anggaran. Untuk anggaran ini juga prosesnya panjang, baik dari perencanaan sampai kita pengajuan, sampai kita membahas ngedes, istilahnya ngedes di tingkat kabupaten sampai ke tingkat DPR. Itu juga butuh proses yang banyak. Itu juga kadang menjadi kendala. Yang kedua, selain dari anggaran itu adalah SDM. Nah, di SDM ini teman-teman kita epidemiologi ini kan belum banyak nih yang mau bekerja di di Puskesmas nih. Kebanyakan kan teman-teman kita ini banyak kan fokus di kota mungkin. Kalau di kabupaten kan epidemiologi itu masih sangat minim. Bayangin di tempat saya itu banyak teman-teman yang harus saya OJT yang bukan orang SKM. Kebanyakan mereka itu bidan ataupun perawat yang terpaksa
bekerja sebagai surveillance. Sebenarnya itu tidak menjadi kendala besar, tapi itu menjadi kendala karena kadang teman-teman kita itu nggak betah. Sama seperti saya dulu, mungkin kalau saya dulu kan menjadikan sebuah tantangan nih. Mungkin kalau teman-teman kita ini menjadi kendala, mungkin ya kesulitan untuk up to date ya, seperti itu dalam pelaksanaan kegiatan dari surveillance. Nah, jadi kita melakukan OJT. Kadang teman-teman kita ini berganti, mungkin rotasi, ya kan mungkin dia bosan nih surveillance, ganti dong gitu. Dia mau coba program lain. Itu juga menjadi kendala di dalam SDM. Yang ketiga, manajerial. Kalau terkait manajerial ini banyaknya teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan berganti petugas. Kalau kepala puskesmasnya A, pasti kadang perangkat-perangkatnya juga ganti. Kadang seperti itu ya. Itu juga menjadi kendala secara manajerial. Yang keempat, mungkin juga kendala seperti teman-teman kita ini sudah banyak berumah tangga. Ketika pelaksanaan di lapangan, dia nggak bisa full time di lapangan. Jadi kayak kita kemarin kayak ada kasus campak yang memang kita harus pemeriksaan banyak pada anak sambil ngambil spesimen. Dia cuma bisa menemani kita itu sampai siang gitu karena dia harus balik ke rumah karena suami gitu. Itu juga menjadi kendala kita. Jadi teman-teman itu kalau sudah menjadi seorang SKM jangan memang sih keluarga jadi prioritas, tapi kan pekerjaan ini juga menjadi prioritas. Karena kalau kita tidak memprioritaskan pekerjaan seperti ini nanti bisa akan mengakibatkan KLB yang akhirnya kita memakan waktu yang banyak juga kan seperti itu. Banyak sih kendala, belum lagi kendala di masyarakatnya. Nah, kendala masyarakat ini kan baik dari budaya, ekonomi, sosial, ini sangat tantangan. Bayangin kalau dia berbasis apa ya, tantangannya seperti media sosial nih, kasus-kasus orang-orang yang tidak mau divaksin. Bayangin pernah kita turun ke lapangan dulu sampai-sampai masyarakatnya datang bawa parang nih. Saya nggak mau divaksin karena di sini nggak ada itu covid-covidan gitu ya. Bayangin dulu kasus MR, measles rubella ketika kita pelaksanaan kasus MR imunisasi MR pada anak-anak. Bayangin orang tuanya pada beradu jemput anaknya ke sekolah bawa pulang. Kita belum masih melakukan sosialisasi anak-anak sudah dibawa kabur. Terus vaksinasi kemarin juga ada salah satu desa sampai viral nih masuk TV. Ketika kita datang ke desa, bayangin masyarakat pergi ke ladang sampai malam nggak pulang gara-gara kita tungguin di desa. Bayangin, sampai kita kesel gitu ya, sampai kita udah kita tungguin ini sampai mereka pulang. Bayangin mereka menginap di desa, di sawah, demi-demi nggak mau divaksin. Ya udah, akhirnya kita give up, balik, terus kita lakukan pendekatan balik. Alhamdulillah masyarakatnya sudah mau. Itu banyak perjuangan, baik dari pendidikan, sosial, budaya, belum lagi media sosial yang sangat mempengaruhi. Media sosial ini juga tantangan buat kami ketika kita melaksanakan vaksinasi di SD. Daerah yang tidak ada jaringan, mungkin masyarakatnya ekonominya tidak bisa beli handphone, bayangin bisa vaksinasinya lebih tinggi, 80% ke atas dibandingkan orang yang di kota yang aksesnya gampang. Nah, artinya media hoax ini kan sangat menjadi kendala buat kita dalam bekerja. Nah, jadi sebenarnya tantangan dari pekerjaan ini kan terkait dari sinyal atau komunikasi jam koordinat nih, jaringan komunikasi data ini ada baiknya, ada buruknya gitu ya. Kalau kata orang kan sinyal ini akan menjadi kendala, iya kalau dalam sistem pelaporan. Tapi dalam kegiatan program sangat menguntungkan juga kalau jaringannya nggak ada nih di beberapa daerah gitu kan. Bayangin 3 daerah sulit di tempat saya itu kasus capaian vaksinasi itu sangat luar biasa tinggi. Bayangin sekolah-sekolah SD itu sampai capaiannya itu 90% dalam sekali pelaksanaan. Jadi kemarin ya kita kasih inovasi dengan cara memberikan reward gitu ya. Kita memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada sekolah-sekolah yang memang capaiannya sangat tinggi. Dan rata-rata itu sekolahnya itu di daerah yang sinyalnya nggak ada atau masyarakat yang masih minim menggunakan smartphone gitu. Wah, ternyata kendalanya banyak juga. Beda tipis kok Kak sama yang di kota, di Jogja. Saya kan dari Jogja. Beda tipis kita. Cuman nggak sampai bawa parang. Oke, lanjut. Pertanyaan dari teman-teman kita nih Kak, dari Diana Dewi. Ya. Peluang kerja FKM di puskesmas dan dinas itu apa saja Kak? Nah,
Sebenarnya pekerjaan seorang SKM Public Health ini banyak sebenarnya, nggak harus di puskesmas dan dinas kesehatan. Di luar juga sebenarnya banyak yang terlibat sebenarnya, baik di dinas mungkin seperti dinas perlindungan perempuan, perlindungan anak dan KB juga ada peran SKM di situ, di dinas ketenagakerjaan juga ada, di badan di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga ada sebagai SKM. Di Badan Lingkungan Hidup juga harus ya. Kayaknya semua sektor harus ada nih sebenarnya. Tapi kalau dinas kesehatan, sebenarnya semua kalau kita dulu kuliah kan peminatan ya. Semua peminatan itu sangat penting di semua lini di dinas kesehatan, baik di program maupun di manajerial ya, di struktural. Mungkin kayak epidemiologi, sebenarnya kalau epidemiologi banyak kan teman-teman kita bermindset, atau dinas kesehatan itu banyak bermindset ini pekerjaannya banyaknya di bidang, kan di dinas kesehatan itu ada beberapa bidang ya, ada bidang kesmas, ada pelayanan kesehatan, ada SDK sumber daya kesehatan, dan ada bidang bidang P2P ya, pencegahan dan penanggulangan penyakit. Nah, saya berada di P2P. Nah, kalau kita anak epidemiologi banyak kan terdoktrin anak epid ini banyak cocoknya di P2P nih. Padahal enggak. Anak epidemiologi itu sebenarnya bisa di semua program, baik dia di KIA, baik dia di primer, baik dia di Kesga, kesehatan keluarga, ya kan? Baik dia di program perencanaan, kan sekretariatan, banyak sebenarnya kita banyak berperan gitu. Nah, tapi kebanyakan SKM itu bekerja sesuai dengan penunjukan tupoksi. Nah, seperti saya, karena saya memang dari awal dipakai sebagai surveillance, banyak kan pekerjaan surveillance. Nah, kalau kita epidemiologi itu di program itu kadang kan sudah ada juknis yang harus kita ikuti, mungkin inovasi yang mau kita sesuaikan. Inovasi ini bisa menyesuaikan dengan pola kebiasaan masyarakat. Kalau soal pekerjaan, mungkin kita banyak, pertama itu di dinas kesehatan itu merencanakan. Ya, segala sesuatu harus direncanakan ya. Jangan salah, ketika kita bekerja di ASN, sekarang itu pemeriksaan baik dari BPK maupun inspektorat, perencanaan itu juga nomor 1 dilakukan pemeriksaan. Karena setiap kegiatan itu harus ada perencanaan. Nah, ketika kita buat perencanaan, di situ kita harus jelas SPM-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Ya, di SOP itu siapa yang bertanggung jawab, siapa pelaksananya, gitu kan, siapa yang bagian lini sektornya, siapa yang ikut membantu di dalam tim itu gitu ya, program apa yang ikut membina gitu, termasuk juga anggaran. Saya perencanaan kita juga punya program nih. Program ini kalau seperti saya tadi, kalau di P2 Penggelar itu kebetulan saya di Ustadz B HIVS, jadi kita kan menyesuaikan programnya. Nah, kita buat nih, kan rata-rata kan rutin kalau di dinas kesehatan itu banyak kan di laporan ya, laporan rutin. Kalau dia di puskesmas kan laporan rutin dan memang action di lapangan. Seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Adria Putri. Salam Kak Asrul, saya dari Purwakarta. Tanya kalau perbedaan SDR dan surveillance. Perbedaan SKDR dengan STP ya kali ya. Mungkin kali ya. Surveillance penyakit terpadu ya, STP sih sebenarnya surveillance terpadu penyakit. Ya, sebenarnya hampir sama. Nah, kalau STP itu dia akan berbasis offline laporannya yang memang dikirim. Tapi kalau di SKDR berbasis aplikasi dan website. Nah, kalau di SKDR itu dia akan memberikan alert. Alert itu alarm ke kita untuk memberitahu. Bentar ya, Mbak. Ya, boleh. Kalau SKDR itu kan berbasis aplikasi ya, berbasis website. Jadi di situ kan dia itu menotifikasi kasus-kasus yang dilaporkan oleh teman-teman. Nah, dari ini sebenarnya mempermudah kita memberikan alert ke kita yang di kabupaten dan pusat untuk mendeteksi kasus-kasus yang sudah mengarah ke KLB. Kalau STP dia itu kan berbasis offline nih.
kita hanya merekap laporan baik dari kunjungan ke puskesmas maupun kunjungan dari puskesmas pembantu ataupun bidan desa atau polindes yang ada di desa. Nah, sebenarnya hampir sama sih sebenarnya, cuma beberapa daftar penyakit yang mungkin beda seperti itu. Kalau STP itu hampir sama sih, mungkin dulu di tahun 2000 berapa ya? Dulu masih menggunakan STP atau SP2TP gitu. Tapi kalau untuk surveillance itu pegangnya STP, baik dia yang sentinel maupun non sentinel ada istilahnya. Itulah berbasis data ditambah mungkin pembaruan teknologi ya kali ya, sehingga ada mempermudah teman-teman kita di surveillance itu dengan mengirim laporan itu berbasis aplikasi. Sebenarnya hampir sama, bedanya mungkin di daftar penyakitnya. Mungkin itu Mbak. Ya, oh begitu. Itu berarti sistem pelaporannya ya Kak? Iya. Oke. Terus kemudian ini ada yang tanya lagi nih Kak dari peserta, dari Sita Nur. Kayaknya Kak, untuk di surveillance EPID di rumah sakit seperti apa? Nah, nih, kalau surveillance di rumah sakit juga sama sih berbasis data. Cuma bedanya dengan teman-teman yang di puskesmas dan di surveillance di puskesmas dan di rumah sakit, kalau mereka rumah sakit kalau ada kasus, mereka hanya mereport. Ya, mereport ke teman-teman di dinas kesehatan agar dinas kesehatan nih melanjutkan ke puskesmas untuk melakukan pelacakan. Nah, kalau mereka itu sebenarnya berbasis data ya, melihat dari data-data kunjungan di poli dan kunjungan rawat inap nih. Nah, jadi mereka bisa merespon teman-teman kita di puskesmas agar untuk ditindaklanjuti. Seperti kasus DBD nih, ketika teman-teman masyarakat yang terindikasi DBD, mereka kan datang nih ke poli, terus poli ke rawat inap. Nih datanya kan masuk melalui sistem informasi rumah sakit. Dari teman-teman surveillance mengambil data dari situ nih, ketika ada kasus-kasus DBD mereka harus cepat respon nih. Nah, mereka akan membuat feedback surat melalui manajemen rumah sakit, akan dikirim ke dinas kesehatan atau melalui WA group dulu. Biasanya teman-teman kita itu ada juga teman-teman di rumah sakit ada di grup nih, teman-teman itu langsung merespon, langsung difoto nih laporannya. Nah, langsung kita tidak lanjuti, teman-teman kita langsung kirim ke puskesmas untuk melakukan pelacakan kasus-kasus sekitar dari yang dirawat inap tadi, seperti itu. Kalau pekerjaannya sih hampir sama, bedanya ya rumah sakit dia nggak punya wilayah, nggak bisa turun gitu. Tapi kalau yang rumah puskesmas ya sangat luar biasa ya, sangat punya wilayah yang bisa dikunjungi atau bisa dilakukan penyelidikan epidemiologi langsung di lapangan. Kalau di rumah sakit mungkin melakukan penyelidikan epidemiologi mungkin hanya pada case aja, pada orang yang sakit. Nah, kalau kita yang di puskesmas bisa melakukan secara orang sehat dan sakit, seperti itu. Oh, gitu. Itu ya perbedaannya di rumah sakit dan puskesmas. Kalau puskesmas punya wilayah, tapi kalau rumah sakit itu cuman di case-nya aja terhadap orang sakit. Kalau di puskesmas terhadap orang sehat dan sakit. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi dari pertanyaan dari saya nih, Kak. Gimana, Kak, dampak kayaknya loading nih. Halo, Kak. Sebentar, dari Kak Asrul baru terputus dengan Kak Asrul. Kita tunggu bentar. Nah, oke, tipsnya agar sukses menjalankan program surveillance. Kalau saya sih sebenarnya menjalankan secara ikhlas itu sangat on point, karena kalau kita bekerja dengan prinsip income atau menginginkan sesuatu jabatan, kalau di saya terlalu ambisius dalam hal seperti itu. Tapi yang saya inginkan adalah nothing tulus, artinya kita bekerja dengan sekelas hati, dengan harapan agar masyarakat terlindungi dari masalah kesehatan. Karena kalau di surveillance, kalau setiap masalah kesehatan tidak dituliskan secepat mungkin akan menjadi masalah besar. Ya, artinya kalau ibaratnya kasus nih, ketahuan nih kasusnya sudah mulai meningkat, tapi kita tidak menyelesaikannya secepat mungkin akan menjadi outbreak ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kerja keras. Kerja keras ini memang ya kita baik waktu ya. Kadang kayak saya pribadi kadang mengorbankan istri dalam pekerjaan gitu kan. Karena kita harus menyelesaikan masalah
secepat mungkin di masyarakat. Ketika kemarin kita di lapangan sampai pulang malam gitu ya. Kadang ini juga menjadi kendala bagi kita yang sudah berumah tangga. Kalau lajang oke lah ya kan, nggak ada yang menunggu cepat pulang gitu. Kalau kita yang berumah tangga kan kendalanya seperti itu. Pokoknya pada intinya sih, ketika kita ingin sukses dalam program, yang pertama itu kita memperencanakan yang matang. Yang kedua, maunya apa? Ya, jangan sempat kalau kita pengennya prestasi, ya apa yang harus kita kerja, presentasi indikator apa yang harus kita siapkan. Kalau seperti saya, target saya kan tahun kemarin, alhamdulillah di tahun 2021 kita kabupaten mendapat sebagai tim surveillance terbaik, baik dalam laporan SKDR. Nah, kita tahun ini pengennya dulu pencapaian itu kan ada 3 indikator ya kalau di surveillance itu: ketepatan, kelengkapan, dan alert. Nah, alhamdulillah kita di kelengkapan sudah 100%, tapi ketepatan kita belum mencapai target nasional, yaitu 85%. Karena saya program ini kan baru bergabung di dalam, sehingga tidak bisa follow up teman-teman. Yang ketiga, di alert. Alert itu setiap ada respon KLB atau deteksi dini kasus, peningkatan kasus, maka cepat harus kita tangani, harus bisa di bawah 24 jam. Nah, di 3 indikator ini saya sudah mendapat 2 sebagai kabupaten terbaik. Nah, satu lagi kita nggak dapat nih kelengkapan. Nah, kalau kita ingin sukses dalam program, maka saya punya kiat-kiat dong untuk mencapai, agar kabupaten di tahun 2022 ini, kabupaten saya ini menjadi surveillance yang 3 indikator ini saya pegang gitu. Nah, apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Saya buat dong step-stepnya. Nah, artinya tiap minggu, setiap jatuh tempo tanggal pelaporan, maka teman-teman saya follow up nih di grup teman-teman, mohon dikirim laporan. Terus kita follow up nih melalui website mana puskesmas yang belum mengirim laporan. Jangan kita maunya 100%, tapi kita nggak tahu nih puskesmas mana yang belum mengirim laporan, laporannya sudah benar apa tidak, bisa divalidasi apa tidak, lengkap apa tidak, tepat waktunya juga. Kita harus juga buat rencana tindak lanjut. Artinya ketika kita melaksanakan tugas, pengirim laporan itu mau sampai tanggal berapa nih boleh dikirim. Mungkin laporan bisa aja kapanpun, tapi kalau dianggap kayak kelengkapan, ketepatan kan mungkin dia dihitung dari ibaratnya hari Senin sampai Selasa nih baru dianggap tepat waktu gitu ya. Tapi kalau dia kirim Rabu kan nggak tepat waktu. Kalau kita mau mengejar indikator tepat waktu, ya harus kita ingatkan nih, harus kirim cepat. Nah, kalau saya untuk teman-teman puskesmas, kalau dia masih bandel nggak ngirim laporan, maka saya akan kirim nih feedback ke kepala puskesmasnya. Ini puskesmas yang belum mengirim laporan sehingga kabupaten ini presentasinya turun. Kan jadi kepala puskesmasnya merasa beban dong. Gara-gara puskesmas dia menjadikan presentasi turun gitu kan. Akhirnya dia kan merasa gengsi nih. Karena kan kepala puskesmas ini ada gengsi-gengsinya juga. Kita mainkanlah di situ gitu kan. Kita publish bahwa puskesmas ini menjadi beban kabupaten sehingga presentasinya menurun. Mungkin kampusnya langsung coba nih respon, ngomongin, nih kok bisa nih laporannya nggak tepat waktu. Kadang itu menjadi motivasi buat kita juga untuk bagaimana membuat strategi-strategi agar surveillance ini baik. Yang kedua juga kita harus mengerjakan pelaksanaan ini secara solid. Jangan kita sukanya memerintah tapi kita nggak ikut membantu mereka gitu. Terus kita harus juga tahu apa kendala-kendala mereka, apa yang harus kita atasi. Kita sebagai orang kabupaten, sebagai manajer ofisialnya, apa yang harus kita kerjakan juga harus kita pahami dulu pekerjaannya seperti apa, mereka butuhnya seperti apa. Jangan kita berada di titik sebagai surveillance, tapi kita nggak tahu nih program apa yang harus dijalankan gitu. Kadang kan teman-teman ini kayak seperti kami kan struktural nih, siapapun bisa menggantikan kapanpun gitu kan. Jadi ketika orang ada berada di posisi ini juga harus paham, jangan sempat mau jabatannya tapi tidak mau tupoksinya gitu. Banyak kasus bukan di tempat saya, mungkin teman-teman di tempat kabupaten lain, banyak teman-teman padahal dia lebih lama dari saya menjabati posisi itu, tapi dia banyak berkonsultasi ke saya gitu. Jadi what happened selama dia menjabat itu, apa sih yang dia kerjakan, apakah komunikasi jejaringnya jalan nggak antar di dalam dinasnya itu sendiri, dia dengan kabupaten, dia dengan provinsinya, dia dengan puskesmasnya gitu. Mungkin seperti itu Mbak tips-tipsnya, yang penting nothing tulus. Siap. Terima kasih Kak Asrul. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Kak. Jadi teman-teman yang boleh ikut gali pengalaman. Pesan-pesan ya, pesan-pesan gak apa seluruh calon. Oke. Yang pertama buat teman-teman, sebenarnya banyak sih pesan ya. Yang pertama, menjadi seorang epidemiologi itu bukan menjadi seorang harus aparatur sipil negara.
banyak teman-teman beranggapan menjadi epidemiolog aparatur sipil negara. Tidak harus ya, bisa kita secara mandiri, mungkin kita bisa ikut dalam berbagai program, juga bisa secara mandiri ya. Epidemiologi itu bukan menjadi apa ya, menjadi peneliti juga sangat sangat dibutuhkan. Mungkin teman-teman pelatihan jurnal, pembuatan jurnal, manuskrip, atau melakukan penelitian secara mandiri, itu juga sangat penting untuk anak-anak epidemiologi karena saat ini perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat sangat luar biasa, jadi sangat dibutuhkan ahli-ahli epidemiologi dalam mengungkap kasus-kasus di lapangan. Yang kedua, mungkin teman-teman kalau menjadi epidemiologi sukses itu minati dulu, bukan karena mungkin teman-teman epic karena terjebak, karena ikuti teman, ikuti tren ya. Kalau bisa dipahami dulu apa sih tugas dari seorang epidemiologi. Itu kalau nggak salah ada peraturan Kemenpan ya tahun 2000 nomor 17 terkait dari epidemiologi. Kalau kita mau bekerja di dalam suatu institusi baik di pemerintahan, di situ ada beberapa tupoksi yang harus kita pahami menjadi seorang epidemiologi ya. Mungkin begitu Mbak. Jadi kayak ini punya saya ngeblank nih Kak. Ya, nggak apa-apa. Sudah bagus. Gimana tadi Mbak? Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Asrul karena sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kami semua yang masih newbie. Terus pesan-pesan dan kiat-kiatnya insya Allah akan kami terapkan di dunia kerja ke depannya. Terima kasih Kak Asrul. Oke Mbak. Apabila banyak salah dari jaringan dari saya juga bermasalah, mohon maaf sekali. Mohon besar-besar. Iya, kedengaran. Tadi hilang. Ya, hilang-hilangan karena ini emang keberatan nih HP-nya. Mau juga mengucapkan mohon maaf pada peserta karena gangguan teknis di luar dugaan nih. Oke, Bapak Mbak, terima kasih juga sudah ikut mengajak saya untuk berperan di epidemiologi.id ya. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Pada intinya sih just be yourself. Jadilah diri sendiri saat bekerja. Mungkin apa yang selama ini kita dapat di lapangan atau di teori, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Pertama buat berdiri sendiri, baru yang kedua keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan semakin banyak epidemiologis lahir dari berbagai perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan kompetensinya semakin meningkat. Jangan lupa teman-teman bahwa ini sudah era industri soft skill era 4.0. Mohon wajar masyarakat masih banyak yang belum paham terkait betapa pentingnya epidemiologi di mindset yang taunya orang itu SKM itu hanya penyuluh ya. Tidak banyak sebenarnya peran kita yang harus kita ambil alih. Jangan sempat tenaga kesehatan lainnya mengambil alih menjadi seorang ahli epidemiologi, padahal kita sudah berusaha payah melahirkan epidemiologis, tapi banyak yang tidak mau bekerja di daerah, bahkan banyak kan terpusat di dalam kota seperti itu. Mungkin saya juga mohon maaf apabila ada salah penyampaian, mungkin terlalu bersemangat kali ya, ditambah dengan jaringan yang luar biasa. Di sini juga sudah mulai mendung, mungkin saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di acara lain. Mungkin teman-teman lain mungkin yang ikut live ini, kalau ada pertanyaan mungkin tidak terbacakan oleh dari teman-teman kita dari panitia, mungkin bisa menjapri saya atau memfollow Instagram dari epidemiologi.id dan akun saya. Nanti bisa kita berinteraksi melalui DM, atau nanti mana tahu ada pertemuan-pertemuan lainnya bisa kita ketemu kembali. Mungkin itu aja Mbak, mungkin dari saya. Siap Kak Asrul, terima kasih banyak sekali.
Oke, mungkin diakhiri ya. Ya, boleh diakhiri, tapi benar-benar Oke, terima kasih. Ini blank banget. Oke, terima kasih. Saya izin keluar. Ya, Kak, terima kasih Kak Asrul. Terima kasih kepada teman-teman peserta atas partisipasinya karena benar-benar ini kendala di luar teknis, di luar dugaan juga. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.